Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Emerald SMP Regina Pacis, Surakarta. Kelompok kami beranggotakan JJ nomor absen 19, Gita nomor absen 6, Selo nomor absen 21, dan Alvio nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan video podcast yang berjudul Kebersamaan untuk Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas yang bertemakan tentang kemitraan untuk pembangunan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian kemitraan pembangunan, syarat dan bentuk yang harus dipenuhi, serta menyebutkan kendala dan memberikan solusi yang tepat tentang kebersamaan untuk pembangunan ini. Hai teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan A dan B. Apa itu pengertian dari kemitraan? Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Halo teman-teman, sekarang giliran saya untuk menjawab pertanyaan C, D, dan E. Apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud? Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud antara lain: 1. Perdamaian. Karena dengan adanya perdamaian, kemitraan untuk pembangunan dapat berjalan dan dapat terwujud. Yang kedua, kesejahteraan. Dengan adanya kesejahteraan, kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud. Yang ketiga, manusia sebagai partner untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Apa saja bentuk kegiatan di tingkat nasional atau internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan contohnya seperti melakukan konser amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dan disumbangkan ke sebuah yayasan atau disumbangkan untuk membantu biaya pasien yang terkena COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh MT Group, mengadakan konser amal yang bertajuk Konser Amal Indonesia Tangguh yang diselenggarakan pada hari Minggu 8 Agustus 2021 dan disiarkan secara serentak di stasiun TV swasta SCTV, Indosiar, O-Channel, dan aplikasi video. Konser amal tersebut dapat mengumpulkan dana sebanyak 15.838.513.884 rupiah. Konser amal tersebut dihadiri oleh para artis, atlet, dan penyanyi yang juga ikut menyumbang. Selain itu, kegiatan yang lain seperti membantu sesama yang sedang terkena bencana, seperti yang dilakukan negara Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Indonesia kerap menyumbang untuk membantu penanggulangan bencana di Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Laos. Kendala apa saja yang dihadapi? Terdapat beberapa kendala yang dihadapi untuk melakukan kegiatan seperti yang tadi dijelaskan, yaitu penggalangan dana dengan membuka konser. Di masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh berkerumun, sedangkan konser bisa menyebabkan kerumunan oleh orang-orang yang ingin menonton konser tersebut. Konser ini harus diadakan offline karena penggalangan dana diambil dari penjualan tiket masuk konser. Jika dijualkan dengan online, maka tidak ada yang membeli tiket dan tidak mendapat dana dari konser ini. Sedangkan untuk membantu yang terkena bencana alam, kendala yang dihadapi yaitu sulitnya untuk menjangkau daerah yang terkena bencana, apalagi jika kita membantu dalam bentuk barang atau mengirim tenaga medis ke daerah bencana. Dan sekarang giliran saya untuk menjawab pertanyaan F dan G. Solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi apa saja? Solusi untuk permasalahan yang kami ungkapkan tadi yaitu tetap membuka konser, tetapi jumlah penonton dapat dibatasi dan jumlah hari dalam konser bisa diperpanjang sesuai dengan kontrak antara talent dan penyelenggara konser. Juga bisa dibuatkan tingkat-tingkatan harga pembelian tiket agar perharinya dapat mencapai target penggalangan dana dan talent konser yang menarik agar lebih menarik masyarakat.
masyarakat untuk menonton konser dan juga membeli tiket konser, dan solusi untuk daerah yang terkena bencana membuka kesempatan bagi para relawan-relawan yang bersedia berkorban untuk menyampaikan atau mengirimkan dan membagikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Sebagai generasi muda, peran apa saja yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Lalu, sebagai generasi muda, peran yang dapat kita lakukan agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud antara lain aktif di lingkungan sosial, seperti mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah atau berkomunikasi dengan tetangga. Itu salah satu contoh sederhana dari aktif di lingkungan sosial, dan tidak membeda-bedakan teman. Walaupun kita hidup di wilayah yang banyak perbedaan, tetapi kita tidak boleh jadikan perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan. Namun, kita mengubah perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, dan menjadikan perbedaan itu menjadi suatu prestasi yang dapat dibanggakan dari Indonesia, agar negara Indonesia dapat dilirik oleh negara-negara lain yang tidak memiliki keberagaman sebanyak negara Indonesia. Kesimpulannya adalah untuk mencapai kemitraan untuk pembangunan, kita membutuhkan partner atau teman untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa syarat agar kemitraan untuk pembangunan bisa terwujud, dan kita bisa mencari partner siapapun dan dimanapun tanpa membeda-bedakan orang lain dan suatu kelompok lain yang berbeda dengan kita. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, dan mari kita melakukan kemitraan untuk pembangunan agar Indonesia lebih maju dan anak muda Indonesia bisa mengangkat derajat bangsa Indonesia dengan menyatukan perbedaan yang ada menjadi persatuan dan kesatuan, dan menjadi suatu kebanggaan Indonesia untuk maju. Sekian video podcast dari kelompok Emerald. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.